أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat dan mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, wabil khusus Ustadzuna Ustadz Syafi'i Soleh yang telah melantunkan, menyampaikan, memunajatkan doa kepada Allah SWT atas kesembuhan Al-Fakir. Semoga doa-doa Bapak Ibu semuanya menjadi amal jariah dan Allah SWT memberikan balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan surat An-Nahl. Karena hari Jumat kita tidak ada kelas, maka pada malam hari ini kita kembali ke ayat 51. Jadi ayat 51 sampai 55. Jadi malam ini 51-55 yang sedianya kita bahas pada hari Jumat yang lalu. Pada malam hari ini kita akan membacanya kembali. Mari kita masuk ke screen untuk membaca surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 51 sampai 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا مسكم الضر فإليه ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم
بربهم يشركون ثم إذا كشف كشف الضر عنهم عنهم إذا هم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف فسوف تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله آله على رسول الله آله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian dimanapun berada yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT memandang kita sebagai hambanya yang selalu rindu, selalu haus akan cinta dan kasih sayangnya, melalui pembuktian dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan kitab yang diwahyukan kepada Nabi untuk kita semuanya. Kita teruskan surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16. An-Nahl sendiri artinya lebah. Surat ini turun di Mekah, maka dikenal dengan surat Makkiyah. Jumlah keseluruhan ayat adalah 182 ayat, 128 ayat maksudnya, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-55. Mari kita ulangi dari ayat yang ke-50, biar ada kesinambungan pemahaman antara ayat sebelumnya dan ayat yang baru kita baca. Di ayat 50 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafuna rabbahum. Jadi orang-orang itu hanya takut kepada Tuhan mereka. Jadi orang yang beriman itu dan juga orang siapa saja, bukan hanya orang beriman, tapi malaikat-malaikat juga, yakhafuna rabbahum, hanya takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim. Kata-kata dari atas mereka maksudnya yang berkuasa atas mereka. Min fawqihim, berkuasa atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan. Jadi sebetulnya inti kehambaan adalah apabila kita melakukan apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja diperintahkan. Sekarang kita masuk kepada ayat 51. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Dan Allah SWT berfirman, la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Janganlah kalian menjadikan dua Tuhan, atau jangan mengambil dua Tuhan. Jadi kata-kata ilahaini itsnaini itu menunjukkan bahwa dalam bahasa Arab itu ada bentuk dua dan ada bentuk banyak. Jadi Allah yang menegaskan bahwa kita tidak boleh mengambil banyak Tuhan, termasuk mengambil dua Tuhan. Karena tidak boleh mengambil banyak Tuhan, misalnya kalau Tuhan mengatakan dalam bahasa Arab tidak boleh mengambil banyak Tuhan, ya bisa saja berarti boleh dua Tuhan.
Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu dua belum jamak namanya. Bahasa Arab itu nanti jamak apabila 3 ke atas. Kalau 2 itu namanya bentuk khusus, namanya bentuk musanna, bentuk double, bentuk dual, bentuk dua. Jadi oleh sebab itulah diperjelas di sini bahwa kalau tidak boleh banyak, juga 2 juga tidak boleh. Artinya apa? Ya mempertegas bahwa Tuhan yang boleh hadir dalam jiwa kita hanya satu saja. Dan Tuhan yang satu itu adalah Tuhan yang berasal darinya segala sesuatu dan akan kembali kepadanya segala sesuatu itu. Jadi bukanlah Tuhan yang dibuat oleh manusia. Karena logikanya, apabila Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan makhluk, pasti banyak. Misalnya ketika kita menyembah satu patung saja. Ya satu patung tapi kan bisa membuat banyak patung yang serupa. Misalnya katakanlah kita menyembah patung bulan misalnya, atau patung Zeus dalam bahasa Romawi. Tapi kan kalau ada orang menyembah satu patung Zeus, orang lain bisa membuat patung yang sama. Jadi pasti banyak. Oleh sebab itulah dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh banyak pun tidak boleh dua. Artinya apa? Bahwa di dalam jiwa manusia satu-satunya yang boleh jadi ilah hanya satu. Dan ilah yang satu itu adalah ilah yang merupakan sumber dari segala sesuatu dan akan kepadanya kembali segala sesuatu itu. Itu namanya ilah yang satu. Maka dikatakan wa kalau Allah berfirman, Allah berkata, la tattakhidhu, jangan membuat, jangan mengambil, jangan menjadikan ilahaini itsnaini, dua Tuhan. Baru kemudian disebutkan innama itu adalah penegasan. Innama itu adalah muqayyad namanya, menjelaskan, membatasi. Tidak boleh dua, tidak boleh banyak. Tidak boleh dua, tidak boleh juga banyak. Dari mana kata banyak? Aliha. Kita beberapa kali ketemu dengan aliha. Aliha itu bentuk jamak daripada ilahun. Jadi tidak boleh mengambil aliha, Tuhan-Tuhan yang banyak itu, pun tidak boleh mengambil ilahaini tsnaini, dua Tuhan. Baru kemudian dikasih di sini pembatas muqayyad namanya. Yaitu innama, bahwasanya atau hanya saja, huwa dia Allah, Tuhan yang kalian sembah itu adalah ilahun wahidun. Hanya Tuhan yang esa saja. Ilahun wahidun. Tidak boleh yang lain. Ilahun wahidun. Maka fa'iyaya, maka kepadaku. Siapa kepadaku di sini? Ya Allah di sini. Fa'iyaya farhabun. Maka kepadaku lah kalian harus takut farhabun. Jadi innama huwa ilahun wahidun. Hanya saja Tuhan yang esa itu adalah, Tuhan itu adalah satu. Ilah itu adalah satu. Yang satu itu saya, Allah, kira-kira begitulah. Yang satu itu ya Allah, saya. Maka kepada sayalah kalian harus takut. Kata-kata farhabun itu sebetulnya tergiring, karena farhabun itu bisa juga mengatakan terorisme itu ya farhabun. Menteror itu membuat kita takut sekali. Kan menteror itu membuat kita ketakutan. Jadi kita harus ketakutan kepada apapun selain daripada Allah menyembahnya, sebagaimana kita takut terhadap tindakan-tindakan terorisme. Jadi fa'iyaya, maka kepadakulah kalian harus takut. Di sini dalam ayat ini, di dalam satu ayat, Allah di sini menggunakan 3 bentuk. Yang pertama menyebut di sini ada kata nama Allah, ya Allah. Kemudian adalah huwa ilahun wahidun, ya. Dia ilahun wahidun. Di sini sebut nama Allah. Baru di sini menggunakan namanya kata ganti, domir, ya, huwa. Tapi di sini tiba-tiba menjadi aku, ya. Jadi innama huwa ilahun wahidun. Kenapa menggunakan huwa di sini? Karena ada kata-kata dua Tuhan di sini. Maka tidak boleh mengambil dua Tuhan, karena dia, Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu. Dan Tuhan yang satu itu adalah aku. Fa iya ya farhabun. Maka kepadakulah saja kalian takut. Tidak perlu takut kepada apapun selain daripada Allah. Jadi siapa yang takut kepada selain Allah, maka pada dasarnya bisa saja menyembah banyak Tuhan tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui kalau sebetulnya sudah bersarang
virus kesyirikan atau kemusyrikan di dalam jiwanya. Nah, ketika bersarang virus kesyirikan di dalam jiwa kita, maka otomatis itu akan mengganggu jiwa kita, mengganggu hati kita, mengganggu spirit kita. Ibaratnya begini jemaah sekalian, kalau dalam diri kita ada virus, katakanlah virus COVID, walaupun mungkin belum terasa, tapi lama-kelamaan nanti akan terasa. Karena virus itu akan menjadi banyak dan banyak, akhirnya kemudian akan mempengaruhi kinerja, perform daripada tubuh kita. Ketika mempengaruhi perform daripada tubuh kita, maka kemudian baru terasa lemas badan, baru terasa kita tidak kuat, dan sebagainya. Nah, hal yang sama terjadi pada kesyirikan. Nah, apa tandanya nanti ketika itu terjadi pada jiwa kita? Yaitu kita tidak kuat. Tidak kuat apa? Menghadapi berbagai macam cobaan. Karena hidup ini kan cobaan. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ingin beragama agar tidak dapat cobaan, itu pasti keliru. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan akan keliru besar kalau beragama untuk menghindari cobaan. Apa sebabnya? Hidup ini adalah cobaan. Ya. Karena hidup ini adalah cobaan, agama datang untuk mengajari kita menghadapi, menyikapi cobaan tersebut. Agar cobaan itu kita jadikan sebagai peluang untuk maju, naik ke level yang lebih tinggi. Bukan sebaliknya. Tapi orang yang tidak lulus bisa jatuh ke lembah yang lebih dalam. Jadi makanya fa'iyaya kepadaku lah kalian harus takut. Ayat-ayat yang berkenaan dengan ini bisa kita lihat di sini. Ya. Ini kita lihat surat Al-Maidah. Ini kata-kata ilaha ini di sini kalau secara spesifik disebutkan di surat Al-Maidah ini surat 5 ayat 116. Allah berfirman, wa idh qala Allah, dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, a'anta qulta linnasi, apakah engkau yang mengatakan linnasi kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummi, dan ibuku, ilahaini. Ini kata-kata ini, ilahaini. Jadi artinya bahwa kata-kata ilaha ini di surat An-Nahl tadi, ilaha ini bisa berlaku pada apapun juga. Tetapi di sini disebutkan secara spesifik bahwa memang ada faktanya, ada case-nya, ada kasusnya bahwa ada agama tertentu atau orang tertentu yang menjadikan Tuhan itu dua, yaitu ummi ilahaini, ittakhaduni, menjadikan aku Nabi Isa, sini kan Nabi Isa nih, ya, dan ibuku sebagai dua Tuhan. Jadi ada yang menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan, ibunya juga Tuhan. Ittakhaduni wa ummi ilahaini. Kenapa mereka mengatakan bahwa Isa dan ibunya adalah Tuhan? Karena pada kedua oknum ini, kedua person ini, kedua orang ini memiliki sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, yang tidak ordinary, tidak biasa, tidak lazim. Apa sebabnya? Umi, ibunya, yaitu Maryam. Maryam hamil, tidak punya suami. Ya. Artinya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Mana ada perempuan hamil tidak bersentuhan dengan laki-laki, itu tidak mungkin. Tapi ini terjadi pada Maryam. Satu. Jadi ini luar biasanya Maryam. Kan menunjukkan bahwa Maryam itu sesuatu yang luar biasa. Dan diabadikan dalam Al-Quran bahwa Maryam juga berkali-kali berkomunikasi dengan malaikat. Ya, jadi Maryam. Jadi atas dasar itu mereka menganggap Maryam ini bukan wanita biasa. Begitu juga dengan putranya, Isa. Apa sebabnya? Karena Isa ini lahir tanpa ayah tadinya. Cuma hanya ibu saja. Maka karena dia lahir tanpa ayah, dia hanya ibu saja, maka satu-satunya mungkin orang di seluruh dunia, kalau di Al-Quran satu-satunya nabi yang ibennya, ingat, iben atau ibnu, itu adalah putra, adalah Maryam, putra ibunya. Kan ini ibunya Maryam tadi, Ummi di sini. Dan Allah mengatakan ini, Allah berkata, ya Isa bin Maryam. Kalau manusia kan rata-rata ibennya itu kepada bapaknya. Ya, Rasulullah ibn Abdullah, kan begitu. Jadi di mana-mana kita dengarkan kalau manusia biasanya iben itu kepada ayahnya.
Tapi ini adalah ibn kepada ibunya, Isa bin Maryam. Ya. Maka dikatakan karena Isa dan Maryam ini disandingkan di sini yang tidak lazim, dan ketidaklaziman itu karena memang sesuatu yang luar biasa, yaitu Maryam hamil tanpa bersentuhan dengan laki-laki, kemudian Isa lahir tanpa ayah, maka ada yang menjadikan Isa dan ibunya sebagai dua Tuhan. Ittakhaduni wa ummi ilahaini. Ya. Apakah engkau wahai Isa yang mengatakan kepada manusia bahwa jadikanlah aku Nabi Isa dan ibuku Maryam atau Maria sebagai dua Tuhan. Min dunilah selain daripada Allah. Qala, Nabi Isa menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, ma yakunu tidak mungkinlah aku untuk akulah mengatakan ma apa-apa laisa li bihaqqin, yang bukan hak bagi saya, yang bukan kewajiban saya, yang bukan tugas saya, kira-kira gitu, bukan tugas saya. Jadi artinya apa? Yang dikatakan Nabi Isa itu adalah yang disampaikan Allah kepadanya melalui kitab suci atau Injil itu. Jadi kita lihat bahwa Nabi Isa pun mengaku bahwa yang dia sampaikan adalah kitab suci. Nah, tidak mungkin aku membuat sesuatu yang bukan hakku. Jadi artinya apa? Untuk menunjukkan apakah benar itu dari Nabi Isa atau tidak, kita lihat dari Injil yang asli. Kita lihat dari wahyunya. Nah, kan ini bisa ditarik kepada Nabi Muhammad kita. Untuk mengetahui apakah itu dari Nabi Muhammad atau bukan, ya kita parameterkan ataukah kita ukur kepada Al-Quran. Jadi dengan demikian, cara yang paling sederhana, yang paling simpel bagi kita orang awam, untuk mengetahui apakah hadis itu sahih atau tidak, ya kita kembalikan kepada Al-Quran. Kalau dia sejalan dengan Al-Quran, maka berarti sahih, bisa diterima. Tapi walaupun menurut ulama A, ulama B itu adalah baik, tapi kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, ya harus ditolak. Karena parameter tolok ukur atau ketimbangan kita bukanlah ulama, tetapi Al-Quran. Bukan berarti ulama itu jelek, bukan. Ulama juga baik, harus kita hormati karena telah mengorbankan waktunya untuk mendalami ilmu dan memberikan ilmunya kepada kita. Tetapi semulia-mulianya ulama itu, tetap saja jauh lebih mulia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahkan ulama itu menjadi ulama karena mengajarkan ajaran Allah. Maka oleh sebab itulah yang harus kita muliakan di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. In kuntu qultuhu, seandainya aku yang mengatakan seperti itu, faqad alimtah, sungguh kamu Tuhan mengetahuinya juga. Karena apa? Karena ta'lamu ma fi nafsi. Kamu tahu Tuhan apa yang ada dalam jiwaku. Jadi seluruh apa yang ada dalam jiwa Tuhan tahu. Wala a'lamu, sementara aku tidak tahu ma fi nafsik, apa yang ada dalam dirimu. Innaka, sungguhnya engkau Tuhan, anta allamul ghuyub. Kamulah Tuhan yang paling mengetahui atau yang maha mengetahui al-ghuyub. Ghuyub ini bentuk jamak daripada al-ghaib. Ghaib bentuk jamaknya ghuyub. Kemudian kita lihat surat An-Nisa. Adalah surat An-Nisa. Sini Allah berfirman, surat An-Nisa 171. Ya ahlal kitabi, wahai ahlu kitab. La taglu, janganlah engkau melampaui, ekstrim. Fi dinikum, dalam beragama. Jadi beragama itu harus benar-benar moderat. Moderat artinya tidak boleh melampaui ke atas, tidak boleh juga ke bawah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu kira-kira. Apabila lebih atau kurang, yang melampaui batas namanya. Jadi harus berada pada koridor kebenaran kitab suci. Ya. Tidak boleh melampaui. Ya, kalau melampaui keluar, ya namanya gulu. Gulu itu adalah sudah melampaui batas. Ya, ekstrim. Jadi dalam beragama itu harus berada pada koridor. Ya, koridor itu bisa kita buat kayak gini nih, Pak Bus sekalian. Koridor itu semacam tunnel ya, kita katakanlah begini. Ini adalah koridor seperti ini. Koridornya gini. Ini koridor. Anggaplah ini garis lurus. Nah, sekarang yang namanya apapun juga tidak boleh keluar dari sini. Ya, tidak boleh keluar dari sini. Tidak
Tidak boleh keluar dari sini. Kalau keluar dari sini namanya gulu, keluar dari atas, jadi tidak boleh ya, tidak boleh melampau ke atas, ya. Tidak boleh juga ke bawah sini. Nah, apabila melampau ke atas ya gulu namanya. Ya. Jadi kalau ke gulu, ke bawah gulu. Nah, apa ini? Inilah Al-Quran. Jadi inilah Al-Quran. Jadi inilah Al-Quran. Jadi ini adalah Al-Quran. Yang ada dalam koridor ini adalah Al-Quran. Ya, jadi sepanjang itu sesuai dengan gelombang ayat-ayat Al-Quran, ya harus kita terima. Tapi kalau melampaui, ya walaupun itu dari hadis, atau ke bawah, walaupun itu dari hadis atau dari ulama, harus kita tolak. Bukan berarti bahwa pembuat hadis itu buruk, bukan. Bukan juga berarti bahwa ulama itu jelek, bukan. Dia tetap bagus, tetapi begitu dia bertentangan dengan Al-Quran, ya kita tinggalkan. Karena di atas segala-galanya adalah Allah. Dan Allah itu adalah identik dengan Al-Quran. Seperti inilah untuk menjaga kebenaran, koridor kebenaran. Apabila tidak begini, ya semua orang bisa berbicara berdasarkan rakyunya, subjektivitasnya. Jadi la taqulu tadi, la taglu fi dinikum wa la taqulu, dan janganlah engkau mengatakan Allah atas nama Allah illa kecuali al-haq. Jadi mengatakan atas nama Allah apa arti al-haq di sini? Yaitu sejalan dengan Al-Quran tadi. Nah, baru katakan berdasarkan al-haq atau berdasarkan kitab suci termasuk Al-Quran ini, innama hanya saja, ini pembatas lagi, al-masih namanya. Maka al-masih itu gelaran dari Al-Quran, bukan dari orang Nasrani. Jadi al-masih, maka sudah dengan tahun al-masih ya sah-sah saja, tahun Masehi kan. Tahun Masehi itu dari kata al-masih. Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang namanya kalimat itu orang. Siapa di sini kalimat? Iya, Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam itu kalimat. Ya. Makanya kalau kalimat itu orang sebetulnya. Wa kalimatuhu. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Alqaha, dia simpan. Ya, dia simpan kalimat ini ila Maryam, ke dalam diri Maryam, ya, ke dalam dirinya, sehingga Maryam hamil. Waruhun, dan kalimat ini juga atau Isa ini adalah roh minhu, daripadanya. Makanya salah satu gelar Nabi Isa itu adalah Ruhullah. Masing-masing ada kan gelarnya tuh. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Isa disebut dengan Ruhullah, kalau Nabi Musa biasa dengan Kalimatullah atau Kalamullah. Nabi Muhammad kita disebut dengan Habibullah. Jadi alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa'aminu, maka berimanlah kalian semuanya, kata Nabi Isa, billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan rasul-rasulnya. Diberimanlah kepada Allah dan rasulnya, wala taqulu, dan janganlah kau katakan salata tiga. Yaitu tiga itu adalah Tuhan Allah, kemudian Nabi Isa, dan Maryam atau roh tadi, waruhun. Ya. Kalau tadi di ayat sebelumnya adalah dua, yaitu Nabi Isa dan ibunya. Intahu, kalau kalian berhenti, khairalakum, itu lebih baik kalian. Berhentilah karena itu adalah lebih baik, terbaik sebetulnya untuk kalian. Apa sebabnya? Baru sini, innama, hanya saja, Allah itu adalah ilahun wahidun. Allah itu adalah ilah yang wahid, yang satu. Subhanahu, maha suci Allah, punya Allah, an yakuna lahu walad, untuk dia mempunyai anak. Kenapa? Karena anak itu sama dengan bapaknya. Berarti kalau misalnya dia beranak, berarti dua Tuhan. Tuhan Bapak, Tuhan anak. Nanti si anak ini menikah, punya cucu lagi. Nah, Tuhan bisa bercucu. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Artinya apa saja di langit dan di bumi, kepunyaannya, bukan anaknya, kepunyaannya. Ya. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil, pelindung terhadap mereka yang bertauhid dengan benar kepada Allah,
karena hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya, pelindung satu-satunya. Ayat 52. Walahu ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah ma fis samawati wal ard. Jadi ini mirip tadi sini. Mana tadi nih? Lahu ma fis samawati wal ard. Kalau di sini masuknya di sini nih. Walahu dan miliknya lah ma fis samawati wal ard. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Walahu dan kepunyanya ad-din, agama, wasiba. Jadi kepunyaan Allah lah agama itu untuk selama-lamanya. Artinya agama yang benar adalah agama yang dialamatkan satu-satunya kepada Allah. Jadi ad-din yang benar ya, apabila dialamatkan kepada Dia, hu-nya di sini, kepada Allah di sini. Jadi agama itu hanya dialamatkan kepada Allah. Nah, apabila agama itu sudah masuk persepsi, pendapat, opini manusia, berarti bukan ad-din lahu lagi, bukan lahudin lagi. Ya. Sudah masuk di dalamnya. Makanya untuk menjaga originalitas, keaslian daripada agama ini, ya harus dikembalikan kepada sumber yang asli, itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan dari Allah. Ya. Al-Quran dari Allah SWT, maka agama adalah ad-din. Dan ini disampaikan juga kaitannya dengan Nabi. Dalam beberapa kali Allah berfirman, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi, huwaladzi, dialah Allah yang mengutus arsala rasulahu, mengutus rasulnya. Ya. Bil huda, dengan membawa huda, petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Dinul haq. Apa itu dinul haq? Yang keluar dari al-huda tadi. Di dalam Al-Quran dikatakan inna din indal Islam, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Jadi din yang dari sisi Allah pasti menyelamatkan. Kalau kita mengaku beragama tapi tidak menyelamatkan, menciptakan pertengkaran, ya berarti bukan dari Allah. Karena din yang dari Allah adalah Islam. Islam itu yang menyelamatkan. Inna dina indallahil Islam. Dan siapa yang mencari agama atau beragama tidak orientasinya pada keselamatan, pada Islam, ya berarti tidak akan diterima di akhirat. Karena Allah mengatakan juga, wa may yabtaghi ghairal islami din, ya, maka siapa yang membuat atau menganut agama bukan daripada Islam, maka mereka akan ditolak. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala, dan tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan din yang seperti inilah yang akan diridai Allah. Sebagaimana ayat terakhir turun sebelum Nabi wafat, dan itu turunnya di dalam surat Al-Maidah setelah Nabi kembali daripada Ghadir Qum. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum din, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam din. Jadi wa raditu lakumul islam din. Jadi din yang Islam yang benar itu harus yang diridai Allah. Penggunaan kata-kata wa raditu lakumul islam dina, seakan-akan Allah mengatakan, nanti ada orang yang mengklaim agama Islam juga, tapi Allah tidak ridho dengannya. Maka pertanyaannya, afa ghairallahi tattaqun? Kenapa? Apakah bukan Allah yang kalian takuti, tempati bertakwa? Ya, harusnya kalau kita bertakwa kepada Allah, tidak boleh bermain-main dengan agama. Ya. Sembilan, Allah berfirman, duhuran walahum adabun wasib. Ini ada kata wasib di sini tadi, wasibah. Kekal selamanya, untuk selamanya. Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Ya, ini adalah ada ayat di atasnya. Ya, kita lihat ayat 8-nya dulu, Pak. La yasamma'una ilal mala'il a'la
wa yuqdzafuna min kulli janib. Jadi yang namanya yang membisiki setan-setan atau iblis-iblis itu ya la yasma'una, mereka tidak mau mendengar lagi. Ingat, tidak mau mendengar. Ya. Jadi tidak mau mendengar lagi. Jadi kalau orang sudah tidak mendengar itu hati-hati. Itu adalah sifat daripada setan atau iblis. Tidak mendengar kepada siapa? Ilal mala'il ala. Secara bahasa al-mala' itu pemimpin paling tinggi. Pemimpin paling tinggi itu adalah para malaikat-malaikat. Ya. Jadi mereka tidak mendengarkan lagi wahyu. Jadi kalau kita tidak mendengarkan Al-Quran, kita termasuk la yasma'una ilal mala'il ala. Karena Al-Quran itu kan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya, terpental, kita masuk screen lagi. Hostnya tolong kembalikan, Ustaz. Oh iya, oke, oke. Di Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi kita terpental ya. Jadi ingat, apabila kita tidak mendengarkan lagi kepada Al-Quran, berarti kan kita sama dengan ini, setan-setan ini. Karena di sini katakan la yasamma'una ilal malaik. Kata-kata ini karena ini adalah sinnya dengan mimnya ditasdid, itu menunjukkan bahwa selalu tidak selamanya tidak mau mendengar. Jadi sudah tertutup terus ya. La yasamma'una ilal mala'il ala. Mereka tidak mau mendengarkan lagi kepada al mala'il ala, kepada malaikat-malaikat yang tertinggi, yaitu terutama malaikat Jibril yang bawa Al-Quran, kitab suci wahyu. Wa yuqdzafuna min kulli janib. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yuqdzafuna. Mereka itu dinegasikan, dilempari, dibuang ya, dari seluruh penjuru, ditolak dari seluruh penjuru. Artinya tidak ada wilayah eksistensi yang mau menerimanya. Sehingga orang yang masuk dalam wilayah itu bisa dikatakan ada, tapi tidak ada. Wa yuqdzafuna min kulli janib. Baru dikatakan duhuran walahum adabun wasib. Ya. Jadi mereka itu terusir dan bagi mereka adabun wasib, akan mendapatkan adab selama-lamanya. Seperti tadi dalam kata-kata wasib di sini nih tadi nih. Wasib selamanya juga ya. Surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun maksudnya ya, surat 23 ini ya. 23. Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala, lalu kemudian Nabi Nuh berkata, "Ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah saja maksudnya. Malakum min ilahin ghairuh." Tidak boleh ada untuk kalian selain daripada Allah sebagai ilah. Tidak boleh ada gairu selain daripada Allah sebagai ilah. Jadi satu-satunya yang boleh jadi ilah dalam diri kita adalah Allah. Baru disebut dengan menyembah kepada Allah. Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Afala tattaqun. Kenapa tidak bertakwa? Jadi pertanyaan, kenapa tidak bertakwa? Ini afa ghaira Allah tattaqun. Bapak sekalian, mohon maaf, ini terpental lagi ya. Kalau keluar, hostnya juga pindah jadinya ya.
Kok nggak ada permintaan host di sini? Nah, ini co-host. Oh, berarti sudah host ya. Berarti hostnya tidak pindah ya. Hostnya pindah ke Oh, Ustadz. pindah ya. Tapi di sini kok mengatakan tidak pindah ini. Saya tetap co-host. Oh, ke Meli kali ini. Meli jadi host sekarang. Enggak, Meli co-host. Oke, 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 oke. Ya, karena ini kalau begitu kita ambil dulu. Gimana nih? Hostnya diklaim ya. Meli yang co-host bisa bisa jadi itu bisa nunjuk ya karena saya kok nggak bisa ya. Saya co-host juga nih. Ini tulisannya co-host juga. Nah, coba kita lihat. Ini bisa dimasuk nih. Nah ini dia. Nah sekarang kita teruskan ya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah tsumma idza massakumud-dur fa ilaihi taj'arun. Ya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi nikmat apa saja yang ada pada kita itu pada dari Allah. Jadi nikmat Allah, nikmat apapun juga, nikmat itu bertingkat-tingkat dan nikmat yang paling tinggi itu adalah kenabian. Karena ilmu yang mengajarkan kita tentang bagaimana mengenal Allah, beribadah kepada Allah, itu adalah nikmat paling tinggi. Wa ma bikum min nikmatin. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, fa maka min Allah dari Allah. Jadi tidak ada kenikmatan yang tidak bersumber dari Allah. Jadi kenikmatan lahir, kenikmatan batin, kenikmatan jasmani dan rohani semuanya dari Allah. Maka karenanya kita harus mensyukuri nikmat ini dengan memujinya, memuji dan memujanya. Summa kemudian idza massakumud-dur, tetapi apabila kalian mendapatkan dur mudarat, jadi di sini apabila kalian mendapatkan mudarat, failihi taj'arun, datang untuk meminta pertolongan. Ilahi di sini. Jadi karena semua kenikmatan dari Allah, seharusnya apabila kita mendapatkan musibah, mudarat, ya kepadanya kita berteriak, jangan kepada yang lain. Ya, ingat, jangan kepada yang lain. Ya, jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan apa? Allah menyiapkan lalu lintas, jalur khusus, lain khusus, yaitu bermunajat. Bermunajatlah kepada Allah melalui Nabi dengan berselawat terlebih dahulu kepada nabinya, baru kemudian kepada Allah. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan, Mas. Jadi siapa saja di antara kita, semua bisa melakukan hal ini. Jadi kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan menghadapi mudarat apapun juga, maka datanglah kepada Allah. Ya. Fa'ilaihi taj'arun, kepadanya lah kita harus berteriak, meminta pertolongan, berteriak untuk diberikan perhatian. Jemaah sekalian, setiap manusia itu apabila sudah mengungkapkan sesuatu yang berat pada jiwanya akan menjadi ringan. Ingat, kalau kita sudah berteriak, kita sudah menyampaikan apa yang ada dalam jiwa kita itu menjadi ringan. Ya. Cuma banyak orang menyalurkan juga ini, tapi bukan kepada ilahi, tapi kepada orang lain, kepada manusia. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Masalahnya atau bahkan kalau masalah itu adalah aib, aibnya bukan menjadi hilang, tetapi bahkan menjadi menyebar kemana-mana. Karena orang yang kepadanya dia ceritakan itu ternyata tidak amanah juga. Ya, dia nggak dia memang mengatakan ini adalah rahasia, tetapi dia katakan mohon maaf tapi ini rahasia ya. Lah, kalau rahasia kenapa diceritakan ke orang? Kan begitu. Nah, itulah manusia, maka oleh sebab itulah cara yang paling baik untuk berteriak, untuk minta pertolongan adalah datang kepada Allah. Fa ilaihi taj'arun. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini surat Al-Lail ya. Surat Al-Lail ini surat yang ke-92, surat malam ya. Allah berfirman,
Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Dan tidak ada satupun di sisinya min nikmatan dari nikmat yang harus dibalas. Ya. Artinya bahwa orang yang ikhlas itu melakukan perbuatan tanpa berpikir membalas nikmat, membalas kebaikan orang. Kalau kita membalas kebaikan orang kan berarti belum tentu ikhlas karena kita sudah mendapatkan kenikmatan. Ya harusnya memberikan itu tanpa terlebih dahulu menerima kenikmatan dari orang itu. Apalagi kalau mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang positif. Dan ingat, setinggi-tingginya nikmat tadi adalah nikmat kenabian, ilmu tentang mengenal Allah dan mengenal akhirat. Jadi min nikmatin tujza illa kecuali ibtigha wajhi rabbil alam. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu tidak punya kepentingan apa-apa kecuali ibtigha, mencari wajhi rabbihi, keridhaan Tuhannya, wajah Tuhannya al-a'la yang paling tinggi. Nah, karena orientasinya paling tinggi, maka orang ini tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena kekecewaan itu apabila objektif, orientasi, tujuan kita yang pendek, ya, yang materi, yang duniawi, maka kita akan kecewa. Nah, untuk menghindari kekecewaan ini, jangan. Karena kekecewaan itulah nanti yang melahirkan semacam apa ya? Kekecewaan itu melahirkan semacam penderitaan batin, penderitaan dalam jiwa kita. Berkeluh kesah, berunek-unek sendiri, akhirnya terkadang bicara sendiri. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan pasti sering menyaksikan ada orang suka bicara sendiri. Orang sudah bicara sendiri sambil jalan, nah itu berarti sudah ada yang tidak benar pada dirinya. Maka oleh sebab itulah untuk menghindari gejala-gejala atau penyakit-penyakit kejiwaan, atau orang menyebutnya dengan mental disorder itu, maka sebaiknya kita harus ikhlas. Illa batigha wajhi rabbil alam. Kalau kita masih ada kebaikan orang kita balas, ya berarti belum. Ya, karena orang itu telah berbuat baik kepada kita. Orang itu telah memberikan sesuatu kepada kita, baru kita berbuat baik kepadanya, berarti kan ada nikmat yang harus kita balas. Ya. Tapi yang dimaksud sini tidak ada nikmat yang harus dibalas. Ma li ahadin min dahu min nikmatin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la. Ya. Kecuali hanya mencari keridhaan Tuhannya. Ini sama dengan surat Al-Baqarah di ayat 207 itu. Wa minan nasi mayashri nafsahu ibtigha amardatillah. Al-Baqarah 207. Surat Al-Isra. Allah firman, wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuhin. Jadi setelah zamannya, eranya Nabi Nuh, masih ada lagi generasi-generasi, masih ada lagi peradaban-peradaban yang Allah hancurkan. Dan betapa banyak yang kami hancurkan minal qurun daripada peradaban-peradaban setelah zamannya, setelah eranya Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika, cukuplah Tuhanmu saja, bidzunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Tuhanmu saja terhadap dosa-dosa hambanya khabiran basira. Artinya Allah itu mengetahui dan melihat dosa-dosa kita. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Coba baca Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan ini ayat 17. Surat Al-Isra. Artinya apa? Artinya bahwa yang menyebabkan suatu generasi, suatu kaum, suatu peradaban dihancurkan karena dosanya ini, bizunubi, ya, karena dosa. Jadi dosa itu kan bisa menghancurkan. Makanya dalam doa kemarin itu dikatakan, ya Allah, ampunilah dosaku ampunilah aku dari dosa yang bisa menghancurkan, mendatangkan bala dan sebagainya, mendatangkan bencana maksudnya. Karena di sini dikatakan orang-orang peradaban-peradaban yang dihancurkan adalah karena dosanya, yaitu mereka tidak sadar kalau dosanya itu diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 54. Summa idza kashafa durra ankum iza fariqum minkum birabbihim yusyrikun. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Lihatlah kalau kita tidak dari awal hatinya menghadap kepada Allah,
Ya, misalnya tadi dapat masalah, dapat mudarat, dapat masalah. Nah, summa kemudian idza kasyafa dur, apabila masalahnya sudah hilang, terangkat, ya, apabila mudarat itu terangkat dari kalian, idza fariqun minkum, maka sebagian dari kalian birabbihim, terhadap Tuhannya, yusyrikun, dia musyrik lagi. Artinya tidak memuja dan tidak memuji dia. Harusnya kan yang kita puji dan puja hanya Allah. Puji adalah alhamdulillah, puja adalah ibadah kepadanya. Jadi harusnya itu. Jadi kalau begitu, mudarat yang menimpa kita sebetulnya akibat dosa kita tadinya, harusnya agar kita menyadari, dan setelah itu kita hanya menyembah kepada Allah saja. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit manusia setelah mudaratnya hilang, pergi, apa yang terjadi? Ada di antara mereka yang syirik lagi, musyrik lagi, menyembah selain Allah lagi. Ya. Siapa saja menyembah selain Allah, entah dengan mengagungkan harta bendanya, pangkat dan jabatannya, keluarganya dan sebagainya, maka pada akhirnya mereka ditunjukkan bahwa itu tidak akan bisa berbuat, dan akhirnya kemudian mereka kecewa lagi, mudarat lagi. Ya. Di surat Al-Isra 17 juga. Isra. Tapi ini adalah ayatnya 56. Tadi ayatnya tadi adalah 17 ini adalah 56. Qul, katakanlah, uda'ul ladzina za'amtum min dunihi. Katakanlah, uda'u, berdoalah kepada orang-orang yang za'amtum, yang kalian anggap selain daripada Allah. Maksudnya, mintalah kepada orang yang menurut anggapan Anda kuat, hebat selain daripada Allah. Min dunihi, selain daripada Allah. Siapapun yang kuat menurut kalian selain daripada Allah, fala yamlikuna kashfa dur, dia tidak kuasa menghilangkan dur. Apa sebabnya? Dur itu juga ada pada diri mereka. Contohnya misalnya, manusia manapun pasti bertambah tua juga, bertambah lemah juga, bertambah sakit-sakitan juga. Itu adalah dur. Belum lagi dengan hartanya terbatas juga, bisa hilang juga, bisa pailit juga. Jadi terbatas. Jadi fala yamlikuna kashfa dur. Mereka tidak memiliki kuasa, otoritas untuk menghilangkan ad-dur, angkum dari kalian. Ya. Wala tahwila, dan tidak bisa memindahkannya juga ini. Wala tahwila. Jadi ayat ini mengatakan bahwa penyakit manusia tidak bisa dipindahkan ke kambing atau kepada hewan. Ingat, ada orang, dan disebut juga Ustadz tadinya, berpikir bahwa penyakit manusia bisa dipindahkan ke hewan. Allah mengatakan, wala tahwila, tidak bisa dipindahkan itu. Dur itu tidak bisa dipindahkan. Ya. Bisa dipindahkan dalam pengertian bukan pindah, menular namanya. Itu bisa, virusnya menular. Ya. Bukan pindah. Yang namanya pindah itu pada manusia berhenti sakit. Sakitnya pindah ke hewan misalnya, atau kepada orang lain. Itu namanya pindah. Kalau menular, si orang ini tetap sakit, kemudian juga menularkan penyakitnya kepada orang lain, sehingga minimal sekarang sudah 2 orang sakit, dirinya dan orang lain. Nah, itu ya, disebut dengan menular. Kalau ini tahwila, mengubah. Ya. Jadi tidak bisa diubah. Wala tahwila. Ya. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat 33. Allah berfirman, wa idza massan nasa dur. Apabila manusia tertimpa dur, mudarat, bahaya, da'au rabbahum, mereka kemudian berdoa kepada Tuhannya, munibina ilaihi, dengan doa yang bersungguh-sungguh, yaitu mengaku bertaubat atau kembali kepadanya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Summa idza adzakahum minhu rahmatan, tetapi apabila adzakahum, Allah merasakan kepada mereka, maksudnya selesai durnya diganti dengan rahmat, ini durnya diganti dengan rahmat. Kemudian apabila ya Allah memberikan kepada mereka rahmat, idza minhum, maka dengan serta-merta sebagian daripada mereka, seperti ayat sebelumnya tadi, ayat di pembahasan kita, birabbim, terhadap Tuhannya, yusyrikun. Jadi setelah dapat durnya hilang, rahmat datang, habis itu syirik lagi. Nah inilah dia. Padahal rahmat ini artinya apa? Rahmat itu adalah jejak Muhammad pada setiap realitas.
Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian? Dengan rahmat ini harusnya kita mencontoh atau menjadi seperti Muhammad yang tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah menceritakan orang dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad. Rahmatan idza fariqu minhum bi rabbihim yusyrikun. Ya, seperti itu. Liyakfuru bima atainahum. Setelah kembali seperti musyrik lagi apa? Bahkan liyakfuru bima atainahum. Mengingkari, menutup diri terhadap apa yang kami berikan kepadanya. Jadi apa yang Allah berikan kepadanya, mereka mereka tolak lagi, mereka anggap itu bukan dari Tuhan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Fatamat tahu, mereka kemudian bersenang-senang lagi. Begitulah manusia. Bersenang-senang tadi. Pergi lagi ke diskotik berdansa-dansi, campur-campur laki perempuan di sana. Setelah sakit baru berdoa lagi. Setelah sembuh ke situ lagi. Ketika dia habis uangnya, mengaku bertobat. Dan begitu dapat uang lagi, judi lagi. Nah, kayak gitu-gitulah. Ya. Ketika dia dapat mudarat karena uangnya habis, failit, maka kemudian dia berjanji untuk tidak berjudi. Begitu dapat uang lagi, rahmat lagi, berjudi lagi. Nah, artinya apa yang terjadi? Selalu fatamat tahu bersenang-senang. Ingat. Makanya jemaah sekalian berbahagia, marilah kita sebagai orang yang beriman menghindari bersenang-senang ini. Ya. Kita harus menjadikan seluruh aspek kehidupan kita adalah bagian daripada mencari ibtigha wajhi rabbi tadi, mencari wajah Tuhan. Dan tidak mungkin kita mencari wajah Tuhan di tempat yang salah. Harus di tempat yang benar. Fatamattau fasaufa ta'lamun. Maka bersenang-senanglah, niscaya kalian akan mengetahuinya. Fasaufa, maka kamu akan ta'lamun mengetahuinya. Ya. Artinya pasti akan tahu akibatnya. Begitu kita kerjanya bersenang-senang, apa kata Allah? Fasaufa ta'lamun. Pasti akan tahu akibatnya. Sudah terlalu banyak kasus seperti ini. Ya. Kita lihat surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 66. Allah berfirman, liyakfuru bima atainahum, ini sama tadi. Jadi kalau di atas ini pasti sama ya. Nah, coba kita lihat ayat 65-nya, ini kan 66-nya, ini 66. Coba kita lihat 65-nya ya. Fa idza rakibu fil fulki, apabila manusia itu menaiki perahu ini bisa berarti perahu kehidupan yang baik. Maksudnya menaiki itu artinya selamat. Al-fulk ini perahu yang menyelamatkan manusia. Ataukah perahu yang kemudian membawa mereka ke tengah lautan, lalu kemudian mereka dalam perahu itu mendapatkan musibah, mudarat tadi, dur. Apa yang terjadi kemudian? Da'allaha mukhlisin. Apabila manusia itu telah menaiki perahu kehidupannya, dan perahu kehidupan itu mendapatkan badai, ombak yang besar, maka kemudian apa yang terjadi? Da'allaha mukhlisina lahuddin. Kenapa Allah menggunakan kata perahu di sini? Karena orang naik perahu di tengah samudra, ketika datang ombak dan datang badai, tidak bisa minta tolong kepada siapapun juga. Bisa saja dia menelpon penjaga pantai misalnya, tetapi penjaga pantai tidak bisa langsung datang ke situ. Bagaimana kalau ombaknya sudah menghancurkan perahu mereka? Maka baru pada saat itu da'allaha mukhlisina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya demi agama ini. Lahu adin. Jadi dia akan memperbaiki agama, dia akan memperbaiki agamanya maksudnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Falamma najahum, tatkala dia Allah menyelamatkan mereka ilal barri, ke daratan, maksudnya sudah stabil lagi. Idahum, dengan serta-merta mereka itu yusyrikun, musyrik lagi, seperti itu. Surat Ibrahim, nah, kita tadi di sini kalau semuanya liyakfur, semuanya tadi di sini. Liyakfuru bima atainahum, sehingga kemudian mereka mengingkari kembali apa yang kami berikan kepadanya, waliyatamatta'u, dan mereka bersenang-senang. Ya, untuk bersenang-senang. Apa yang kami berikan digunakan untuk bersenang-senang. Tapi apa kata Allah? Fasaufa ya'lamun, niscaya mereka kamu mengetahuinya.
Kalau di sini fasaufa ya'lamun, kalau di sini tadi fasaufa ta'lamun. Ini sama. Jadi fasaufa ta'lamun. Kenapa? Karena di sini fatamatta'u. Ya. Bersenang-senanglah kalian. Fasaufa niscaya kalian akan mengetahuinya. Untuk mereka bersenang-senang, maka mereka akan mengetahuinya. Fasaufa ya'lamun. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang ayat terakhir. Surat Ibrahim ayat 30. Allah berfirman, wa ja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan bagi Allah itu andada, sekutu-sekutu. Liudillu an sabilihi. Yang sekutu-sekutu ini, ya, dalam hatinya maksudnya, justru menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Jadi, begitu kita menciptakan sekutu atau dualitas dalam jiwa kita selain daripada Allah, maka kita akan bergerak menuju kepada kesesatan dari jalannya. Kan makanya kan ada dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samai ma fa akhraja minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu surat Al-Baqarah ayat 21. 122. Jadi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan fala taj'alu, tapi apa yang terjadi? Waja'alu, mereka justru menjadikan untuk Allah andada. Liudillu an sabilih, untuk menyesatkan mereka dari jalannya. Qul, katakanlah, tahu maka bersenang-senanglah, nama nar. Kata Allah, bersenang-senang. Selalu kata ini, silakan bersenang-senang. Tafadhal. Silakan bersenang-senang. Tapi ingat kata Allah, sebersenang-senangnya kalian, ujung-ujungnya akhirnya fa'inna, sungguhnya masirakum, tempat kembali kalian adalah ilan nar, kepada neraka. Tamatta'u fa'inna masirakum ilan nar, maka sungguhnya tempat kembali kalian adalah kepada neraka. Nah, jadi ini adalah ayat-ayat yang kita baca di dalam surat An-Nahl, kaitannya dengan ayat lain. Semoga memberikan manfaat, kalau benar dari Allah, kalau salah dari Al-Fakir. Tapi sebelum kita tanya jawab, kita lihat hadisnya dulu. Kita lihat hadis berikut ini. Kita memberi judul hadis ini, hadis Imam Tirmizi nomor 798. Ali dan 4 hal tentang musyrikin. Ali dan 4 hal tentang musyrikin. Jadi kita potong sini, adalah dari Ishaq. Ya, dari Abu Ishaq maksudnya. An Abi Ishaq. Dari Zaid bin Usaid. Ya, dia berkata, Sa'altu Aliyan. Saya berkata kepada Ali. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah. Sa'altu Aliyan. Bi ayyi syai'in bu'itha. Ini maksudnya ketika Ali datang ke Mekah membawa surat At-Taubah, Al-Bara'ah. Jadi ketika datang membawa surat Al-Bara'ah kepada jemaah umroh, ya, yang Nabi pada saat itu tidak ikut kepada ke Mekah, yang disusulkan dari belakang Ali. Jadi tadinya juga Ali tidak ikut, tapi begitu turun surat Al-Bara'ah, Nabi menyuruh Ali untuk membawa surat itu. Begitu Ali sampai, saat itu aku berkata kepadanya, Alian, bi'aisya'in bu'itha, dengan apa kamu diutus oleh Nabi maksudnya? Qala, Nabi menjawab, bi'arba'i, ada 4. Jadi selain daripada surat Al-Bara'ah, ada 4 pesan yang dibawa Ali dari Nabi. Bi'arba'in, dengan 4 hal. 1, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Jadi ini seperti 4 ini boleh dikatakan intisari daripada surat Al-Bara'ah atau Taubah. Jadi kata Nabi melalui Imam Ali, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa kecuali nafsun muslimatun, jiwa yang berserah. Ingat, muslimah kita artikan berserah. Nafsun muslimatun, jiwa yang muslimah, jiwa yang berserah diri. Ya, jiwa yang berserah diri itu ditandai dengan jiwa yang damai. Ya, 1. Yang kedua, wala yatufu bil baiti uryan, secara harfiah tidak bertawaf di sekitar Baitullah dengan bertelanjang. Uryan itu bertelanjang. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa kalau orang bertawaf di
di Baitullah itu tidak boleh bertelanjang, dalam artian harus berpakaian ihram. Ya. Tapi maknanya tentu adalah makna batin, yaitu bahwa ketika kita bertawaf di Baitullah harus menggunakan pakaian ihram, artinya mengharamkan apapun selain daripada Allah. Jadi pakaian ihram itu artinya mengharamkan, ihram itu mengharamkan. Jadi makanya kalau ihram itu nanti menjadi muhrim, orang yang berihram. Kalau orang yang kita diharamkan namanya menikah, namanya mahram. Ya. Kalau ini adalah muhrim, orang yang berihram. Ya. Apa itu berihram? Berpakaian ihram adalah mengharamkan pada dirinya apapun selain daripada Allah, karena pakaian ihram itu dipakai pada saat kita berada di miqat dan melepaskan segala keterikatan dengan apapun selain daripada Allah. Ya. Maka dikatakan wala, tidak boleh yatufu bertawaf bil baitil uryan, harus mengharamkan segala lain. Artinya tidak boleh tanpa tujuan. Tidak boleh hanya datang ke sana dengan tujuan hampa. Harus datang ke sana dengan tujuan mengharamkan. Nah, sayang seribu sayang, justru bertawaf di Ka'bah sekarang ini justru tidak mengharamkan kelas-kelas sosial. Bahkan di Indonesia ada namanya haji khusus, dan ini yang menjadi celah masuknya korupsi yang luar biasa. Karena ada haji khusus. Adanya haji khusus adalah menunjukkan bahwa ini ketidakadilan, bertentangan dengan Al-Quran yang katakan dulu berbuat adillah, padahal setiap khotib atau pembaca khutbah sebelum menutup khutbahnya atau sebelum turun dari mimbar selalu membaca ayat. Nanti ketemu juga di surat An-Nahl. Ya, dikatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan berbuat adil. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, adil nggak kira-kira kalau kita membuat ngantri sampai 40 tahun orang, sedangkan orang yang berduit dibolehkan cepat pergi? Ini jelas tidak adil. Ya. Tetapi ini ada, terutama di Indonesia. Saya tidak tahu di negara lain. Tapi ada di Indonesia, dan ini menjadi celah. Ya, masuknya korupsi yang luar biasa, yang melibatkan banyak pihak yang terkait lagi dengan agama. Luar biasa. Ya. Maka dikatakan harus melepaskan semua kepentingan. Harus yang ada hanya mengihramkan pakaian ihram. Mengihramkan segala-galanya. Mengharamkan misalnya nyogok-nyogok. Ya. Misalnya ada orang yang mengatakan, saya kan tidak korupsi, saya hanya aparat dari Kementerian Agama yang datang mengatakan kalau mau cepat pergi harus bayar. Dan dia bayar. Nah, kan berarti dia tahu bahwa itu tidak adil. Dengan membayar dia cepat pergi. Bagaimana orang tidak bayar? Kan berarti menganiaya orang tidak bayar. Itu adalah tidak punya namanya sense of justice. Tidak punya perasaan keadilan. Wala yajtami'ul muslimuna wal musyrikun. Dan tidak boleh berkumpul, maksudnya itu tidak bermasyarakat muslimun dan musyrikun di Mekah pada saat itu. Maka ini adalah isinya surat Al-Bara'ah. Karena setelah surat Al-Bara'ah turun, di Mekah itu nanti tidak boleh lagi ada orang musyrik. Ya. Maka dikatakan, wala yajtami'ul muslimun wal musyrikuna ba'da amim hadza. Nah, ini secara spesifik untuk Mekah. Tidak boleh lagi hidup bersama muslimin dan musyrikin di Mekah ba'da amim hadza, setelah tahun ini. Teruskan, wa man kana bainahu wa bainal nabi sallallahu alaihi wasallam ahdu, apabila orang musyrik itu ada perjanjian dengan nabi ini, antara nabi dan mereka, antara mereka dengan nabi, ya ada ahdun, ada perjanjian, fa'aduhu ila muddati, maka perjanjiannya boleh berlaku sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya boleh tinggal di Mekah sampai selama isi perjanjian itu. Misalnya 1 tahun, ya boleh 1 tahun sesuai dengan perjanjian ini. Ila muddati, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan yang disepakati. Karena menunjukkan bahwa Nabi itu benar-benar taat kepada kesepakatan. Wa malla muddatalahu, dan siapa orang musyrik yang tidak punya perjanjian dengan Nabi, ya, tidak ada perjanjian dengan Nabi, tidak terikat perjanjian Nabi, farbatu asyhur, maka 4 bulan. Nah, seperti dalam surat Al-Bara'ah itu 4 bulan. Kita sudah lewati surat Al-Bara'ah, itu 4 bulan namanya. Diberi kesempatan berpikir, ya kalau masih mau menyembah berhala,
ya jangan tinggal di Mekah. Karena Mekah ini berdasarkan asal usulnya memang untuk beribadah kepada Tuhan yang esa, yaitu Nabi Ibrahim dulu memulai di sana. Ya, moyang kita kira-kira gitu. Karena orang Quraisy kan moyangnya Nabi Ibrahim. Maka kalau kalian musyrik, ya silakan jangan tinggal di sini, keluar, karena ini tidak boleh. Kalau masih mau tinggal di sini, silakan, tapi tidak boleh menyembah berhala. Nah, itu dua pilihannya. Untuk memilih salah satu di antara dua pilihan ini, diberi kesempatan arba'atu asyurin, 4 bulan. Itu ada di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Surat At-Taubah. Di sini katakan, fasihu fil ardi arba'at asyurin. Silakan arti di sini maksudnya Mekah. Silakan tinggal di Mekah ini selama 4 bulan. Kemudian hadis berikutnya. Yang terjadi sepeninggal Nabi. Yang terjadi sepeninggal Nabi. Ini kita sampaikan judul ini karena ini adalah hadis dari Ibnu Majah dan Sahih yang menjelaskan bagaimana perilaku sebagian orang yang tadinya bersama dengan Nabi. Ya. Menunjukkan bahwa banyak orang bersama dengan Nabi sebetulnya juga tidak bersungguh-sungguh untuk berislam dengan benar. Ya. Ada yang juga tidak ingin berislam dengan benar. Hadis ini menjelaskan. Coba kita lihat. Ya. Ini adalah dari Ibnu Umar ini. Jadi an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Ibni Umar, diambilnya dari Ibnu Umar. Qala berkata, kunna nattaqil kalama wal inbisata ila nisa'ina ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakan dulu, kunna itu dulu, nattaqi kami berhati-hati. Nattaqi itu bertakwa, menahan diri, ingat. Bertakwa itu menahan diri. Makanya kalau puasa itu kan menahan diri, ujungnya la'allakum tattaqun. Kami dulu menahan diri untuk berbicara, al-kalama, wal imbisata dan bersenang-senang, ila nisa'ina. Menahan diri untuk berbicara dan bersenang-senang kepada wanita kami, istri kami maksudnya. Ala ahdi Rasul, pada zaman, ahdi maksudnya zaman. Pada zaman Rasul masih ada, maksudnya itu ahdi Rasulullah pada zaman Nabi masih ada. Ya. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhafatan, karena takut. Makhafatan itu karena takut. Makhafataan, karena takut an yunzala fina Al-Quran. Karena takut jangan-jangan ada ayat Al-Quran yang berturun berkenaan dengan perbuatan kami. Falamma mata, tetapi tatkala Rasulullah sudah meninggal, mati ini. Falamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takallamna, sudah mulai berbicara, tidak menahan diri lagi. Coba kita lihat. Jadi artinya setelah Nabi wafat, ya berubah mereka kan begitu. Jadi menahan dirinya tadi itu bukan karena takwa sebetulnya, tetapi karena takut jangan sampai ada yang turun berkenaan dengan mereka. Coba kita lihat. Ini orang yang dekat dengan Nabi, yang sezaman dengan Nabi. Ini karena katakan ala ahdi Rasulullah, sezaman dengan Nabi. Jadi sudah seperti itu. Dia sendiri mengatakan ini. Falamma mata Rasulullah, tatkala Rasulullah sudah meninggal, ya takallamna, kami pun berbicara lagi sebarang. Kira-kira begitulah, banyak berbicara. Tadinya menahan diri untuk berbicara, berbicaranya hati-hati, ekstra hati-hati. Tapi sekarang tidak ekstra hati-hati lagi. Boleh katakan ya bebas lagi. Ini adalah hadis dari Ibnu Majah nomor 1922. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi ajma'in. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil. Baik. Ustaz, boleh ketempias ni pada ayat 55 terkena pada kita zaman sekarang. Contoh yang berpangkat raja-raja dengan minyak melimpah ruah, dan kita dah 1447 tahun hijrah, terang-terang tahu apa yang depan mata dalam Quran, dalam hadis mutawatir sahih tadi adalah bukan cerita orang dulu-dulu, tapi cerita yang sebenarnya mencerminkan kita. Lalu kita termasuk pada golongan yang sebenarnya Allah beri tempoh supaya bertepek kita punya
bertimbun kita punya dosa-dosa untuk akhirnya menerima balasan yang tak terpikul. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu apa nampak. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian sebenarnya boleh jadi yang dikatakan Pak Nur tadi kita termasuk sekarang. Karena kan Al-Quran ini kan berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Jadi yang terjadi tadi pada ayat terakhir itu, terutama juga kaitannya dengan hadis tadi, yaitu terjadi pada zaman Nabi, pada zaman Nabi juga, yaitu tadi ketika diberikan kesempatan 4 bulan. Karena tadi ayat terakhir dikatakan bahwa itu adalah karena dosa-dosa, bidunubihim. Karena kita misalnya tidak langsung diazab, ya bertimbullah tadi, berjubel atau berkumpullah, bertumpuklah itu dosa-dosa. Karena bertumpuk dosa-dosa dan kita tidak mau menyadarinya, akhirnya kemudian ya dihancurkan. Dan ini yang menyebabkan kerajaan-kerajaan besar juga hancur. Jadi boleh dikata kerajaan-kerajaan hancur itu sebenarnya juga karena raja-rajanya juga membiarkan apa dosa-dosa itu terjadi. Bahkan mungkin yang merintis, yang menjadi pattern, yang menjadi role model daripada dosa-dosa itu mungkin raja-rajanya juga. Seperti itu. Nah, oleh sebab itulah raja-raja ini perlu sekali selalu melakukan muhasabah, introspeksi, agar jangan sampai melakukan itu. Karena raja itu kan sama dengan, apa ya, kalau bahasanya diguguh. Ya. Raja itu diguguh, sama dengan guru juga diguguh. Ya. Itu artinya diikuti, di-follow. Ya. Namanya raja itu kan di-follow oleh rakyatnya. Kalau misalnya rajanya misalnya merah, rakyatnya akan merah juga. Kenapa ya? Raja saja merah. Ya, itu yang menyebabkan kerajaan-kerajaan tadi hancur, binasa. Karena cuma rakyat saja, masih bisa diperbaiki oleh raja. Misalnya rajanya bagus, rakyatnya rusak. Nanti raja bisa memperbaikinya. Ya, memperbaiki sistem namanya, order tatanan. Tapi kalau sudah rajanya juga hancur, ya repot ini. Dan kita lihat ini, raja-raja sekarang terutama di Timur Tengah, ya semuanya bermain mata dengan Amerika dan Israel. Sehingga kemudian kita lihat adalah urusan Palestina sebetulnya hanya dijadikan sebagai alat tawar-menawar, bargaining power sebetulnya. Tawar-menawar, bukan untuk kepentingan Palestina, untuk kepentingan mereka sendiri. Ya. Nah ini kasihan orang Palestina sampai sekarang ini. Ya. Di Palestina itu ya dijadikan, karena ini adalah masalah kemanusiaan, oleh negara-negara Barat dijadikan sebagai sebagai wasilah untuk menunjukkan bahwa mereka itu juga adalah humanistik. Apa buktinya? Ya dia mendukung kemerdekaan Palestina, kamu gitu. Jadi kita lihat, bagus negara Eropa mendukung Palestina. Tapi seperti sudah diatur, karena bagaimanapun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, kalau Amerika tidak bisa, ya tidak mendukungnya, tidak bisa, kamu gitu. Maksud kita begini, kalau memang negara-negara besar, negara Eropa itu benar-benar mendukung Palestina, kan harusnya menaklukkan Amerika, karena Amerika itu kan satu golongan dengan mereka, satu kelompok. Percuma mereka mengakui semuanya, sekian ratus negara mengakui Palestina, tapi Amerika tidak. Karena sistem PBB itu, UN itu adalah bersifat veto. Ya. Begitu Amerika tidak mengatakan tidak, ya otomatis veto namanya. Jadi kalau ada 5 negara pemilik veto ini, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Cina, dan Rusia, ini kan 5 pemegang veto. Salah satu di antara negara ini tidak mendukung, maka otomatis itu namanya veto. Sekarang Amerika menolak mengakui Palestina, kan berarti veto. Ya. Jadi artinya apa? Tetap saja tetap saja nasib Palestina seperti itu. Sementara kita seakan-akan menganggap, wah Barat ini bagus. Padahal itu permainan mata mereka semuanya. Permainan mata mereka. Berikutnya lagi. Saya Pak Ustadz. Ya silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, pertanyaan saya singkat aja terhadap ambigu. Jadi gini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang Ini Wawa, kok hilangnya? Iya nih, Wawa yang, Wawa ya, hilang. Wawa yang hilang atau saya yang hilang ini? Wawa. Oh, Wawa hilang. Wawa hilang. Mungkin terdampar di Perak, di typing. Kita tanya Bu Siti dulu, jangan-jangan ada muncul di sana di typing. Nah, karena Wawa menghilang, yang lain dulu ada yang mau bertanya, silakan.
Kalau ada Ustaz, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, batasan-batasan ibadah itu apa sebenarnya Ustaz? Sehingga ibadah kepada selain Tuhan tentunya ya, sehingga tidak gampang kita mengkafirkan orang. Kata-kata auzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa sih batasannya sehingga orang itu Hilang signal. bisa dibilang syirik gitu Ustaz? Itu Ustaz. Karena kalau misalnya batasannya tidak jelas, orang akan gampang mensyirikan orang padahal dia belum pada batas syirik. Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Wah, nanti berikutnya ya, karena tadi menghilang, Wak. Nah, jadi kita jawab dulu tadi pertanyaan kedua, yaitu tentang apa sih ibadah. Kita sampaikan dulu bahwa Al-Quran ini kita pelajari untuk diri kita. Ulangi lagi, Al-Quran kita pelajari untuk diri kita. Misalnya tadi mengatakan jangan syirik, itu untuk diri kita. Jangan mengatakan ilahain itsnaini, dua Tuhan, untuk diri kita. Bukan dalam rangka untuk menilai atau memvaluasi orang lain. Ingat, bukan dalam rangka memberikan pilihan kepada orang lain. Untuk diri kita. Jadi Al-Quran kita baca itu sebagai bahan evaluasi, bahan introspeksi, bahan muhasabah. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai bahan muhasabah untuk diri kita. Jadi dengan demikian, tadi ayat itu untuk diri kita, bukan untuk orang. Karena masalah hati kan kita tidak tahu. Bisa saja orang itu kelihatannya berjalan di depan patung, tapi tidak menyembah patung. Ya. Boleh saja orang itu kelihatannya tidak Islam, tetapi boleh jadi hatinya luar biasa daripada orang Islam. Ini kaitannya kita lihat misalnya Timur Tengah. Ya. Banyak orang yang kelihatannya dalam tanda petik Islam, tapi ignore, bersifat bersifat masa bodoh terhadap Palestina. Ya. Tapi banyak orang yang kelihatannya tidak Islam, tetapi luar biasa perjuangannya untuk menjebol blokade Gaza, blokade Israel di Gaza, luar biasa. Nah, jadi dengan demikian, ini bukan untuk melihat orang. Jadi kita tidak untuk memvaluasi orang lain, bukan untuk memberikan penilaian. Ya. Kecuali kalau kita guru boleh memberikan penilaian kepada murid sejauh pelajaran itu, karena memang harus begitu. Guru itu harus untuk berikan penilaian kepada muridnya, apakah murid itu boleh naik kelas atau tidak, kira-kira gitu. Tapi sebagai manusia bukan tugas kita untuk memvaluasi orang lain. Ya. Jadi dengan demikian, ulangi lagi, semuanya adalah untuk diri kita. Tapi tetap harus kita jawab, apa itu ibadah? Ibadah itu sederhana, yaitu menghamba. Ketika kita menghamba atau membudakkan diri kepada selain Allah, ya berarti kita telah berbuat syirik. Pada benda kah, kepada pangkat kah? Apa buktinya kalau kita menghambakan diri kepada selain Allah? Sederhana, demi memenuhi sesuatu itu kita melanggar agama. Seperti tadi misalnya, demi mendapatkan keuntungan haji, mereka kemudian melanggar peraturan. Nah, itu kan berarti menyembah uang. Tidak ada kata lain kecuali menyembah uang. Karena dia akhirnya melanggar peraturan yang mereka buat sendiri, sementara agama mengatakan harus memenuhi peraturan. Akad. Al-Quran mengatakan wa'afu bil uqud, penuhilah akad kalian. Nah, mereka melanggar itu kenapa? Karena mereka pada dasarnya menyembah bukan Allah. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah pertanda. Tapi saya tidak mengatakan bahwa mereka itu musyrik, ini tanda saja, ini tanda. Gejala dari luar yang bisa kita lihat bahwa orang yang menyembah selain Allah itu akan berbuat apapun demi sesuatu itu. Ya. Maka itu namanya menyembah selain Allah. Nanti kita ini hanya dalam konteks apapun, dalam kehidupan apapun, dalam profesi apapun, kita dalam rangka memperbudak diri kita kepada Allah, mengibadai kepada Allah. Contohnya, kita sebagai suami mencari nafkah, itu niatnya adalah untuk menjalankan ibadah, menghamba kepada Allah, karena Allah merintahkan kita bertanggung jawab kepada keluarga. Kan begitu. Ya. Pada masyarakat, Allah memberikan kepada kita tanggung jawab untuk menjaga ketenteraman. Nah, itu kan kita terima sebagai ibadah kepada Allah. Jadi ibadah bukan hanya sekedar puasa, salat, dan haji, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Makanya dalam konteks Islam, ibadah dibagi dua. Ada ibadah yang disebut dengan mahda, dan ada ibadah yang tidak mahda, ghairul mahda. Mahda artinya ibadah yang ada tata caranya, ada juklak. Juklak, petunjuk pelaksanaan.
Jadi ada petunjuk pelaksanaannya dari Nabi, itu namanya mahda. Kalau tidak ada petunjuk pelaksanaannya, maka itu adalah gairu mahda. Berikutnya, Bapak. Ya, Pak Ustadz, maaf tadi signal hilang. Eh, Singkat aja Pak Ustadz, apa ya hukumnya jadinya orang yang datang ke tabib, kemudian diminta untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu supaya untuk bisa membeli hewan untuk memindahkan penyakitnya gitu loh Pak Ustadz. Sementara kalau mau dikatakan kita ini syirik yang melakukannya, bagaimana dengan tabibnya? Sementara kita juga nggak tahu, maksudnya ini bukan saya Pak Ustadz ya, saya pernah mengantarkan keluarga, jadi saya sampai terheran-heran dan sendiri walaupun saat itu saya masih eh, apa SMA ya sekitar itu saya sudah nggak setuju karena menurut saya kayaknya itu mustahil tapi dan itu dilakukan gitu loh. Nah itu hukumnya gimana Pak Ustadz baik yang datang ke tabibnya maupun dengan tabib. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini kalau bahasa kasarnya, mohon maaf, ini namanya penipuan. Jadi yang menipu salah, yang tertipu salah juga. Gitu. Jadi ini tidak benar kalau bisa. Kalau memang seandainya begitu juga, ini aniaya, masa hewan dibikin sakit, dipindahkan penyakit ke hewan. Yang kedua, tidak masuk akal, tidak punya relasi kausalitas. Ya, jadi dengan demikian, dan terbukti ada dulu orang, bahkan mohon maaf disebut ustadz, sekarang menghilang karena nggak terbukti kan. Sampai di televisi dulu masuk tuh, banyak sekali acara televisi. Sekarang mana? Nggak ada lagi. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian kita sampaikan bahwa ini terus terang adalah penipuan. Makanya saya secara pribadi salut, ulangi lagi, salut kepada orang atau yang disebut tadi tabib atau apalah namanya, tetapi pada akhirnya mengakui kalau itu tidak benar. Terpaksa, mohon maaf Bapak, sekarang saya menyebut nama. Ada dulu namanya seperti Gendeng Pamungkas. Akhirnya kan kemudian dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya tidak benar. Dia terakhir kan dia menjadi ustaz, menghentikan semua kegiatannya. Padahal kan banyak uang dia dapat dari situ. Tapi karena dia menyadari kalau itu salah, dia menjadi bertaubat. Bahkan kemudian memperdalam agama. Hal yang sama terjadi pada, mohon maaf lagi, itu Joko Bodo. Ini kita sebut saja yang sudah dikenal. Pasti banyak lagi yang lain-lain berhenti ya. Tapi berarti kita salut orang seperti ini. Ketika dia berhenti kan berarti mengakui bahwa selama ini dilakukan salah. Kalau dia tetap mengatakan itu benar, pasti tidak berhenti sampai akhir hayat. Dia berhenti karena dia tahu kalau itu ternyata salah. Nah, apa sebabnya salah? Ya berarti yang dikatakan selama ini tidak benar, kan begitu. Nah, dengan demikian, perkataan bahwa penyakit bisa dipindahkan kepada hewan dengan membayar uang-uang tertentu, ya dia melakukan sesuatu yang keliru. Sederhana sekali sih sebetulnya. Kalau memang dia benar, kenapa harus dibayar? Pindahin aja penyakitnya orang, ataukah sembuhin aja penyakitnya orang, nggak perlu dibayar. Kenapa harus bayar? Ya. Bukan syirik ya, cuma penipu. Adanya pembayaran ya itu kan menunjukkan ada sesuatu yang ya. Kalau misalnya dokter kita bayar, wajar, karena memang menjadi dokter itu kan butuh sekolah yang panjang, pengorbanan, itu profesionalitas, dan itu butuh yang lain-lain, misalnya rumah sakit butuh rumah sakit, dan rumah sakit punya investasi dan sebagainya. Jadi itulah semuanya kita bayar. Tapi kemudian apa namanya, dia mengaku bisa memindahkan penyakit. Jadi seandainya ini bisa terjadi pada Wawan dan yang lain, seandainya ini bisa terjadi, semua rumah sakit di dunia tutup. Dan fakultas kedokteran akan diisi dengan jurusan pemindahan penyakit ke hewan. Iya, Ustaz. Enggak kira-kira? Iya. Buat apa lagi bikin laboratorium? Buat apa lagi bikin Nggak fakultas kedokteran jurusan ini, jurusan itu? Cukup satu jurusan saja. Fakultas kedokteran jurusan memindahkan penyakit ke hewan-hewan. Iya. Begitu orang sakit, pindahkan ke hewan. Tapi faktanya tidak. Bahkan ustadz atau tabib seperti itu pun sakit juga dan tidak bisa memindahkan sakitnya juga. Meninggal juga. Seperti itu. Saya kira Bapak sekalian cukup sampai di sini. Ada di chat ada nggak? Tidak ada Ustaz. Tidak ada, berarti kita tutup sampai di sini. Terima kasih Bapak, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, terutama Ustaz Syafi'i yang telah memberikan doa kepada Al-Fakir atas kesembuhan. Dan juga mohon maaf hari Jumat yang lalu kita tidak bisa isi, dan mohon maaf lagi karena mendadak sekali. Saya benar-benar masih selalu berkata kepada orang-orang di dekat saya, istri saya, kepada cucu saya, siapapun ada di dekat saya, katakan sebentar ini sama ceramah, mengisi ceramah di itu, tapi ternyata tidak bisa.
vertigonya tidak bisa diajak kompromi, muter-muter, muntah-muntah, akhirnya kita batalkan secara mendadak. Jadi mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas doa-doa Bapak Ibu semuanya, terutama Ustadz kita Ustadz Syafi'i. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semuanya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat selalu. Si Pak Ustadz, Sama Bapak Ibu. Bu Ayu, Syukur Bu warahmatullahi Jadi baru ya. wabarakatuh. Happy holiday Bu Ayu. Bu Ayu. Ya, selamat sehat Happy kembali Pak holiday Ustaz. Sama Bu Assalamualaikum. Asdos. Ya, terima kasih. Syukron Ustadz, Bu Afwan, Ayu. Afwan. Mbak Dija. Ya.